Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Selasa 23 Desember 2025. Kejujuran. Amsal 12 ayat 19 dan 22. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama imannya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Selama lebih dari 30 tahun saya meyakini bahwa inti dari kekristenan sejati adalah memiliki hubungan pribadi dan mendalam dengan Yesus. Saya berusaha konsisten mewujudkannya, menghabiskan 3 jam setiap pagi untuk saat teduh, menghadiri kebaktian doa dan ibadah gereja, mengajar klien program anti narkoba tentang Yesus, berjalan kaki 2 mil 5 kali seminggu, bahkan menjadi vegan. Semua demi mendekatkan diri pada Yesus. Namun ada sesuatu yang masih kurang. Hingga suatu ketika dalam perjalanan 10 hari ke Belgia, saya menemukan mata rantai yang hilang itu. Kejujuran. Hubungan pribadi dan intim dengan Kristus mustahil terwujud tanpa kejujuran sepenuhnya, baik pada diri sendiri maupun pada Tuhan. Untuk pertama kalinya saya berseru dengan jujur kepada Tuhan, memohon agar Ia membebaskan saya dari setiap dosa dalam hidup saya. Saya mengira diri saya sudah cukup baik sampai tulang-tulang kecil. Dosa masa lalu mulai bermunculan dari ingatan, diikuti oleh yang lebih besar. Jiwa saya hancur, namun saya terus memohon pada Tuhan untuk menunjukkan apa yang perlu saya lakukan agar hubungan saya dengannya menjadi transparan. Salah satu pertobatan saya membawa saya kembali pada 15 tahun silam kepada seorang teman yang pernah saya sakiti. Roh Kudus mendorong saya untuk menelepon dan meminta maaf. Ia menerima permintaan maaf saya, mengampuni dan berkata, "Aku sangat membutuhkan telepon ini hari ini." Ia memimpin doa untuk kami berdua dan kami berjanji akan bertemu di surga jika tidak di dunia. Sukacita yang saya rasakan atas pemulihan hubungan itu tak terkatakan. Apa manfaat dari pengalaman ini? Pertama, ketika saya mengakui dosa-dosa saya, Bapa Surgawi justru melimpahi saya dengan kasih karunia. Tidak menghukum, tetapi memberkati saya dengan berkat yang tidak layak saya terima. Saya pun bertanya dalam hati, apalagi yang akan Ia lakukan pada hati saya yang kini sepenuhnya berserah dan siap menerima anugerah-Nya? Pikiran itu sungguh mengagumkan. Kedua, kini saya berusaha memandang orang lain melalui mata Yesus, bukan melihat mereka sebagaimana adanya sekarang, tetapi sebagaimana potensi mereka di masa depan. Legalisme pun sirna, dunia saya menjadi berbeda. Doa saya adalah agar kita tidak hanya sekedar berperan di gereja dan kehilangan kehidupan kekal, seperti yang hampir terjadi pada saya. Bersikaplah jujur pada diri sendiri dan pada Tuhan. Seperti kata Martin Luther King Jr., akhirnya aku merdeka, akhirnya aku merdeka. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa, akhirnya aku merdeka. Dan rasanya sungguh membebaskan. Sudahkah Anda jujur kepada Tuhan atau masih menyimpan dosa tersembunyi? Tanyakanlah pada Tuhan apa yang harus diperlukan untuk terus terang dengannya dan saksikanlah tulang-tulang apa yang akan muncul dari lemari penyimpanan hidup Anda. Freddy Haris. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami semua. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya malam dalam istirahat sehingga boleh bangun pagi ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan pelayanan kami mau pasrahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang akan kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bila doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.